to Omoa Podcast. Halo Sobat Budidaya, kenalin gue Email dari BDP 55. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, Omoa Podcast kali ini udah nyampe di episode ketiga. Nah, kalau misalnya kita di episode pertama tuh kita bincang-bincang mengenai dilema anak budidaya. Nah, di episode kali ini kita bakal nerusin lagi nih obrolan kita di episode pertama itu tentang dilema anak budidaya part 2. Nah, kalau misalnya di episode pertama itu kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih. Nah, kali ini kita juga kedatangan bintang tamu yang gak kalah luar biasanya nih. Cluenya nih, kakak ini selain cantik nih, juga baik hati. Nah, selain itu juga berprestasi. Langsung aja kita panggil Kak Baik Nabila. Halo Kak. Halo Imel, Assalamualaikum. Halo semuanya. Waalaikumsalam Kak Baik. Gimana nih Kak kabarnya nih? Apakah baik-baik aja? Baik. Alhamdulillah baik. Baik-baik. Alhamdulillah. Posisinya lagi di mana nih Kak? Lagi di Lombok atau lagi di mana nih Kak? Aku kebetulan lagi di rumah di Lombok. Alhamdulillah dari abis wisuda udah di sini Mel. Oh iya iya iya. Nah, eh, terkait pandemi juga ya Kak, kayak gitu. Oh, iya benar. Jadi nggak bisa kemana-mana dulu. Oke, semoga pandemi ini cepat berakhir nih. Dan kita juga bisa ketemu nih di Bogor lagi ya Kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Udah kangen sama Bogor. Iya. Oke Kak, mungkin sebelum kita lanjut nih ke pembahasan kita, kita bisa sedikit perkenalan diri nih Kak. Mungkin anak-anak BDP yang angkatan 56 atau 57 nih belum kenal Kakak nih atau belum pernah ketemu Kakak nih di kampus. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Kak, baik silakan. Oke. Iya, kayaknya udah 57 aja ya sekarang ya. Aku terakhir Iya. di kampus tuh masih 55, masih yang paling bontot. So, hai semuanya, adik-adik, atau mungkin ada yang kakak kelas yang dengerin juga. Halo, abang kakak. Nama aku Bila Baik, eh, biasa dipanggil Baik kalau di kampus. Em, aku BDP 53. Kalau di BDP dulu, alhamdulillah pernah jadi mahasiswa berprestasi satu SPIK tahun 2019, kemudian mahasiswa berprestasi duanya IPB di tahun yang sama. Sempat jadi duta IPB juga tahun 2019-2020, sama dulu pernah exchange ke Kyoto University buat program winter school-nya. Sisanya ngerjain praktikum, bantu-bantu ngasprak, bantu-bantu dosen lah ya. You know lah anak BDP di kolam dan lain-lain. So ya, gitu Mel. Wah, gimana nih teman-teman? Baru perkenalan tuh udah wah luar biasa nih Kak Baik. Udah berprestasi, terus wah jadi duta IPB, jadi mapres, dan rajin bantu-bantu dosen juga. Wah, ngomong-ngomong nih Kak, mungkin kita langsung aja kali ya ke topik pembahasan kita nih di episode Oh kali iya. ini. Nah, topik Kayak menarik banget ya bahasan kita. iya Kak, Ya nggak Mel? iya. Menarik banget nih Kak, dilema anak budidaya nih. Nah, ngomong-ngomong soal dilema nih Kak, ternyata banyak banget nih Kak anak BDP yang ternyata ngerasa kalau misalnya dia itu salah nih masuk jurusan ke BDP. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Hmm. dulu Kak Baik itu masuk ke BDP melalui jalur apa Kak? Melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, atau lewat jalur UTMI atau lewat jalur beasiswa atau jalur yang lain Kak? Kebetulan aku masuk jalur BUD, Mel, untuk di BDP-nya. BUD itu jalur kemitraan antara IPB sama pemerintah ataupun perusahaan yang ada di daerah. Kebetulan di Lombok itu di tahunku ada kuota satu orang. Nah, aku ikut dan alhamdulillah dapat di BDP. Tapi uniknya nih Mel, aku awalnya nggak milih BDP untuk jadi jurusannya. Aku milih FKH sama biologi waktu itu. Tapi tiba-tiba dapatnya BDP. Aku kaget banget itu Mel.
wah kok bisa ya gue dapet BDP gitu. Nggak 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 pernah kepikiran lah untuk dapat di BDP. Jadi dari awal banget udah ngerasa astaga ini gue salah jurusan lain fix gitu. Wah, berarti dari awal nih kakak juga udah ngerasa kalau misalnya, gue nih salah nyemplung nih ke nih di BDP gitu. Nah, kalau boleh tahu nih kak, Asli. eh, Mm-mm. ekspektasi kakak tuh sama BDP tuh apa kak waktu pertama kali dapat nih? Wah, ternyata di teknologi dan manajemen perikanan budidaya. Itu kan yang bikin salah kok kak. Nah, iya salfok dong. Iya, apalagi kan aku jurusan yang aku pilih juga bener-bener sama sekali bukan di FPIK gitu kan. Terus tiba-tiba dapetnya FPIK BDP gitu. Ekspektasi aku adalah karena ngelihat ada kalimat perikanan budidaya, otomatis aku ngelihat dong di sekitar aku perikanan budidaya yang paling familiar paling di lele gitu kan, budidaya lele gitu, terus di Lombok budidaya rumput laut sama kerang mutiara gitu. Udah taunya gitu doang. Oh, jadi ntar paling gue punya tambak gitu kan, ekspektasinya ntar punya kolam, punya punya tambak dan segala macamnya yang berkaitan sama perikanan budidaya gitu. Oh, wah berarti kalau misalnya ngomong-ngomong kayak gitu, berarti kakak sempat ada perubahan cita-cita ya kak dari kayak apa ya sebelum masuk di BDP sama sudah masuk di Mm-mm. BDP tuh ada perubahan cita-cita Ada nggak kak? banget. Ada Apa tuh kak? banget Mel. Jadi ceritanya aku kan SMA itu pernah 1 tahun di Amerika lewat program pertukaran pelajar gitu. Nah di sana aku udah mikir, wah ini kuliah aku harus jadi diplomat, aku harus jadi duta besar gitu. Akhirnya ngambil SNMPTN sama SBM-nya relate ke HI gitu kan, sama pendidikan dokter karena dulu mikirnya oke, gue kalau nggak di HI ya udah gue ambil SK gitu kan. Tapi ternyata nggak ada yang dapet tuh. Tiba-tiba dapetnya IPB, jalur BUD, BDP gitu kan. Banting setir lah, sesuatu yang benar-benar baru buat aku gitu kan. Awalnya mikirnya antara jadi diplomat atau jadi eh, dokter gitu. Benar-benar tiba-tiba dapetnya ini gitu. Eh, untuk penyesuaian penyesuaian ke arah BDP tuh butuh waktu setahunan sih waktu itu di PPKU, bener-bener aku bergejolak lah batinnya gitu Mel. Wah berarti cukup lama juga ya kak, maksudnya adaptasi sampai kakak tuh bisa ya udahlah nerima kalau misalnya ini tuh ya udah lanjutin aja gitu enggak kak? Iya bener banget Mel, dan itu pergolakannya wah nggak cuman sebulan 2 bulan ya kan, karena setahun gitu kan. Terlebih juga waktu di PPKU kan bener-bener umum ya pelajarannya, jadi aku bener-bener nggak ada bayangan tuh selama setahun PDP tuh kayak gimana sih, pelajarannya apa aja sih gitu. Bener-bener masih ngawang waktu itu. So yeah, it was a big apa ya, big fight di dalam hatiku. Iya. Terus, eh, nah kakak kan katanya adaptasinya tuh setahun nih kak. Terus kita tuh Mm-mm. semester 3 mulai tuh masuk ke departemen nih. Nah, waktu masuk Betul. departemen tuh kakak ada nggak sih kak penyesalan kayak, ya ternyata BDP tuh kayak gini ya gitu. Gimana sih kak? Coba ceritain dong kak. Hmm. Ingin tahu nih. Oke, terus penyesalan maybe enggak ya. Kalau nyesel kan artinya kayaknya aku nggak bakal lanjut PDP, aku paling SBM lagi tahun depannya gitu kan. Tapi aku lanjut PDP. Eh, First impression aku pas masuk departemen waktu itu lebih ke kayak what gitu. Ternyata nggak sesempit yang gue pikirin ya BDP gitu. Ternyata ada juga kok kesehatannya gitu. Gue kan pengen jadi dokter tuh sebelumnya Mel. Ada juga kok eh, kaitannya sama bakteri, virus dan segala macamnya yang mungkin akan aku dapatkan juga kalau ngambil FK gitu. Aku dapatkan pas ngambil di LKOA gitu kan, di lab kesehatan. Terus em, ngitung-ngitung yang aku suka juga didapetin kok waktu di pelajaran yang di lab nutrisi gitu kan, bikin formulasi pakan dan lain-lain. Nah, terus ngobrol yang kayak suka berbisnis gitu kan,
juga ada kok di technopreneurship gitu. Jadi kayak ternyata nggak sesempit yang gue pikirin anak lele doang gitu. Lebih ke arah situ sih Mel, lebih kayak wow ternyata nih jurusan nggak sesempit dan seburuk yang aku pikirin di awal gitu. Ternyata ada surprise-surprise-nya juga yang nggak pernah aku pikirin gitu. Gitu Mel. Oh iya, wah keren banget nih. Berarti dari awal tuh kakak udah bisa ya udahlah nerima dan ternyata tuh eh, Iya, nggak seburuk itu ya gitu. heeh. Apakah karena itu juga kak, kakak dari awal tuh fokus nih ke kesehatan ikan gitu. Bener-bener. Aku udah tahu sih, kayaknya dari sekian lab ini yang paling cocok sama hobiku dan apa ya, minatku mungkin ya di dunia-dunia makhluk hidup yang kayak diagnosa penyakit dan lain sebagainya itu kayaknya paling dekat LKOA gitu. Jadi makanya dari semester 4 itu sampai seterusnya aku udah pepet terus nih untuk dosen-dosen yang LKUA, aku coba cari tahu mereka bidangnya kemana gitu kan yang berkaitan nanti ke tugas akhirku mana yang paling cocok. Itu risetnya dari semester 4. Ternyata yang paling cocok dosen A gitu karena aku tertarik di bidang A gitu. Jadi uh, untuk itu um, nggak ada salahnya sih kalau misalkan dari semester-semester awal kalian udah tahu nih passionnya kemana, ya udah pepetin terus aja tuh labnya sama dosen-dosennya gitu. Wah, itu bisa jadi tips ya teman-teman kalau misalnya ada yang ngerasa kayak gimana ya salah jurusan nih, tapi ternyata tuh kita udah ya udah kita udah kecemplung gitu. Ya udah kita eh, coba gali lagi passion kita biar kita juga cepat lulus ya nggak sih Kak? Bener, bener banget. Dan gini, kadang eh, kita terlalu sempit gitu pikirannya BDP ini gini doang nih gitu. Coba mulai dari semester-semester segini mungkin, coba cari cutting yang kira-kira nyambung sama kamu. Atau kalau misalkan berani step up the game, ngobrol sama dosennya sekalian gitu. Curhat aja, Bu, saya ngerasa bingung nih Bu di BDP gimana ya gitu. Waktu itu aku sempat ngobrol sama salah satu cutting gitu kan, yang terjun di dunia startup bidang perikanan gitu. Jadi kayak kebuka tuh pikirannya ternyata perikanan gak cuma di on farm, off farmnya pun ada gitu. Di startup bisa, jadi birokrat kerja di KKP atau kedinasan dinas perikanan juga bisa gitu. Terus kalau kamu pengen punya bisnis sendiri jadi praktisi budidaya juga bisa gitu. So the possibility is endless menurutku. Dan itu aku tahu setelah ngobrol-ngobrol memperbanyak relasi dengan kating-kating yang udah duluan nyemplung gitu kan di dunia budidaya yang udah sukses atau ngobrol curhat langsung sama dosen gitu. Nah itu tadi yang aku bilang pepetinnya terus gitu. Gitu Mel. Nah, itu ya teman-teman kata-kata dari Kak Baik, pepetin aja terus nih. Mungkin Iya ada nih betul. teman-teman yang masih ngerasa kayak, aduh bingung nih di sini ngapain ya gitu. Nah, Hmm. ngomong-ngomong nih Kak, kan kayaknya dari awal tuh Kakak udah semangat banget nih Kak. Terus eh, pernah nggak sih Kak, Kakak tuh ngerasa kayak, aduh ujung banget nih ternyata kuliah di BDP gitu. Sama rutinitas Hmm. perkuliahan yang, waduh di BDP tuh kan kayak gitu ya Kak, praktikumnya kayak gitu. Ah, Gimana sih Kak wah, cara ngatasinnya gitu? untuk perasaan jenuh itu sangat sering dan sangat wajar. Itu yang pertama kali dulu nih eh, kita harus sadari bahwa untuk merasa jenuh itu it's okay. Dan nggak cuma di BDP doang, nggak cuma anak BDP, teman-teman aku jurusan lain, even di kampus lain pun merasa yang demikian gitu. Karena ya bayangin dong kita belajar gitu ya, bisa di lab udah jam 7, kelar bisa jam 5 atau jam 6 sore, malamnya juga lanjut gitu, mau organisasi ataupun uh, hobi dan lain sebagainya gitu kan, kerjaannya bisa kelar tengah malam gitu. Anak kuliahan kayak gitu, strugglingnya kayak gitu. Even kamu udah lulus kerja juga pasti kayak gitu. Uh, so untuk merasa jenuh ketika melakukan rutinitas yang sama,
bulan-bulan bahkan bertahun-tahun itu wajar, so it's okay. Tapi kalau balik lagi nih ingat diri bila baik, um, 2-3 tahun ke belakang gitu kan, waktu apalagi semester 3-4 itu kan kayak semester kaget, gila sibuk banget gitu kan, BDP dari PPKU yang mungkin agak santai dikit tiba-tiba BDP, astagfirullahaladzim gitu kan, ya nggak Mel? Bener-bener, iya bener-bener Kak. Kayak Ngerasain juga Kak. iya kan Mel, kayak tugas nggak kelar-kelar, laporan juga tulis tangan, baca jurnal banyak banget, bahasa Inggris pula gitu kan, wah puyeng lah gue gitu. Tapi um, balik lagi Mel, kita tuh harus find a perfect balance, menemukan titik keseimbangan yang tepat antara kamu belajar dan kamu mengembangkan diri kamu gitu. Jadi kalau dulu strategiku adalah aku nyari hal yang aku suka untuk menyelingi kesibukan di BDP gitu. Jadi misalkan kalau malam itu kan aku udah tahu nih, uh, kalau misalkan pagi kan aku udah tahu bakal di BDP di kampus. Ya udah berarti malamnya itu pure aku buat pengembangan diri. Aku coba cari lomba, aku coba main musik, uh, di kafe-kafe juga coba nge-gig gitu kan, ngeband ataupun MC di beberapa event untuk menjalani hal yang emang aku suka gitu ya, jadi passionku. Dan itu sangat membantu sih Mel buat find a perfect balance antara aku belajar dan aku ngembangin diri aku. Dan di IPB tuh banyak banget sih Mel kesempatan buat lo ngembangin diri. Lo mau sukanya stand up, mau sukanya futsal, mau sukanya nulis, itu semua udah ada wadahnya di IPB. Dan tinggal mau enggaknya aja sih. Dan di BDP gitu kan, aku sering denger gini, boro-boro baik gue mau lomba gitu, ini aja tugas nggak kelar-kelar gitu. Kalau misalkan mindsetnya kayak gitu emang bener, kayak nggak bakal kelar-kelar kalau emang lu nggak bikin waktunya. You gotta make the time bro, kayak harus dibikin waktunya itu, disempetin gitu. um, karena kalau mindset awalnya aja udah kayak gitu, ya nggak bakalan bisa buat ngembangin diri. Ya lu fix di kampus belajar kok kalau kayak gitu mindsetnya gitu. Dan aku dari awal udah ngeset, bila baik jangan sampai di kampus cuma belajar gitu, kamu harus ngambil sesuatu pengembangan diri apapun yang kamu pengen gitu ya, selain kamu belajar doang. Dan itu sangat membantu sih Mel untuk mengurangi kejenuhanku gitu Mel. Wah, gila sih Kak Baik tuh keren banget. Nah, itu tuh bisa dicontoh ya teman-teman. Kalau misalnya lagi jenuh tuh ya udah cari yang kalian suka gitu. Ya nggak sih Kak. Terus eh, ngomong-ngomong nih Kak, tadi kan Kakak sempat nyerempet tuh ke kalau misalnya kuliah jangan cuma belajar apa jangan cuma kayak akademiknya gitu. Nah, tapi yang lain juga harus dikejar. Nah, ngomongin Betul. juga, Kak Baik tuh kan tadi sempat bilang kakak tuh sempat jadi mapres sama jadi duta IPB tuh. Itu gimana sih Kak caranya? Mungkin kakak bisa kasih nih tips and trick buat teman-teman semuanya. Siapa tahu mereka juga pengen gitu, jadi kayak Kak Baik. Gimana tuh Kak? Bisa Oke, cerita? oke. Jadi gini adik-adik yang mungkin kepikiran buat daftar duta atau pengen jadi mapres tahun ini, untuk kedua event tersebut itu terbuka setiap tahun. Jadi tenang aja, untuk mapres biasanya di akhir tahun itu Pak Fajar dari Komsis BDP itu bakal ngirim jarkoman kalau BDP bakal nyari mapresnya. Nah, untuk persyaratannya itu nggak ribet-ribet sih. Biasanya dia minta nilai transkrip nilai kamu, terus kamu diminta bikin karya tulis untuk menilai ini anak kayak gimana sih kemampuan analitikalnya, kemudian argumentasinya kayak gimana gitu. Untuk mengukur kamu pantas atau enggak mewakili BDP di jenjang setelah itu. Nah, habis dari BDP kepilih, biasanya kamu melaju ke FPIK.
Nah, di FP kamu bakal saingan sama anak C2 sampai C5 buat nanti nentuin mapres satu FP-nya. Nah, biasanya itu nanti ada sesi wawancaranya, kayak cross check aja sih, Mel. Prestasi kamu apa-apa aja, bener nggak gitu. Jadi ngobrol santai aja gitu sama komsis-komsis dari jurusan sama jurusan sebelah. Misalkan email aktif di Himakua. Oh, coba project apa aja yang udah dilakuin divisi email gitu. Jadi kayak cross check prestasi aja gitu. Sama nanti ada presentasi karya tulis yang tadi kamu bikin gitu. Ini bener nggak lu yang nulis gitu, kata si dosennya gitu. Nanti kalau udah um, dilakukan proses wawancara sama presentasinya itu, terkepilih nih satu orang yang wakilin FPIK buat maju ke IPB. Nah, kalau di tingkat IPB udah agak serius sedikit karena ada karantina dan tesnya juga ada ditambah dikit, kemampuan bahasa Inggris kayak gitu-gitu. Cuman santai sih karena di sana bakal ada kelasnya juga, jadi nggak langsung tes tes gitu, nggak. Jadi kayak ada briefingnya dulu, terus karantinanya juga enak di hotel, jadi kayak benar-benar privilege banget kamu izin kuliah beberapa hari gitu, nikmatin prestasi kamu. Terus kalau enaknya jadi mapres ter berjenjang ya, jadi ntar kalau udah nyampe IPB, juara satu IPB itu mapras nasional, ada seleksinya lagi, dan kalau dapat tiga besar itu udah auto dapat beasiswa LPDP. Jadi kamu S2 nggak usah pikir mau kemana, ter udah langsung beasiswa dari uh, Ristek Dikti. Kalau sekarang kayak Kemendikbud ya yang megang. Itu sih privilege-nya, dan juga kalau udah jadi mapras IPB nggak mesti nggak mesti juara satu sih. Kalau udah jadi mapras IPB aja yang mewakili fakultas, itu informasi dari Ditmawa udah langsung dikasih ke kamu deh tuh, lomba-lomba kamu yang pertama kali denger, lomba di Jepang lah, di Inggris lah, di Belanda, di mana gitu, kamu kayak jadi ring satunya di Mawa lah, kamu jadi tahu banyak banget lomba opportunity yang kebuka kalau kamu udah jadi mapres. Dan itu kerasa banget, kayak sebelum jadi mapres tuh aku kayak nyari informasi lomba susah banget, Mel. Tapi kalau pas udah jadi mapres gitu, kayak informasinya nyari ke kita gitu, dan tim untuk membuat misalkan suatu lomba gitu, nyari timnya itu gampang banget karena tinggal kontak teman mapres fakultas sebelah, langsung udah jalan proyeknya, edit-edit, submit, dan itu kayak entah kenapa cepat banget aja gitu berproses untuk mengembangkan pengembangan diri ke depannya. Yang aku rasakan seperti itu kalau di mapres. Kalau di Duta sama sih, kalau Duta tiap tahun ada pembukaannya, follow aja IG @duta IPB, di sana lengkap banget sih kalau buat cari info masa seleksi. Kalau Duta lebih santuy, nggak ada KTI, nggak ada presentasi dan sebagainya macam gitu. Cuman dia lebih ke arah pengetahuan terhadap IPB. Kayak IPB ada berapa jurusan, terus jalur apa aja, dan lain-lain itu kamu sudah hafal, sudah tahu minimal. Terus nanti tugasnya kalau Mapres lebih ke akademik kan, kalau Duta lebih ke jadi wajahnya IPB. Kalau misalkan ada canvassing atau IPB roadshow ke sekolah-sekolah se-Indonesia. Jadi ntar kalau jadi duta enaknya kamu bakal jalan-jalan terus, nggak pernah diem deh. Jalan-jalan, kenalin IPB ke adik-adik SMA gitu, unyu-unyu, jelasin ke mereka IPB nggak di Bandung ya deh, IPB tuh di Bogor gitu. Oh iya. Lo banyak banget nih yang ngira gitu kan. Serunya sih, seru banget di IPB, di Duta IPB, jadi kayak malah makin kenal IPB-nya di situ, Mel. Lebih bangga sama IPB malah sejak dari Duta gitu. Dan Duta juga kalau misalkan adik-adik orientasinya adalah misalkan financial gitu kan, di Duta juga tenang aja, profesional banget, kamu bakal dibayar untuk setiap job, setiap presentasi, setiap roadshow atau canvassing itu dibayar langsung sama IPB. Jadi very profesional, melatih banget mental profesionalitas kamu kalau di Duta. Gitu, Mel.
Wah, banyak banget berarti ya Kak privilege-nya kalau misalnya jadi Mapres sama jadi duta nih. Ini mungkin teman-teman, Banyak banget. ya mungkin teman-teman nih ada yang abis denger Kak Baik bilang kayak gitu tuh jadi tertarik gitu mau daftar Mapres terus nanti atau duta gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, tadi kan duta IPB tuh kan ada kayak apa ya? Jadi wajah IPB gitu. Itu berarti harus ini nggak sih Kak punya public speaking yang bagus gitu. Betul. Setidaknya dasar public speaking yang baik sudah di at least kamu ketahui. Karena nanti bakal berhadapan dengan banyak orang gitu kan ya. Jelaskan IPB itu kayak gimana gitu. Jadi seenggaknya dasar public speaking udah tahu lah. Cuma tenang aja, nanti pas jadi duta tuh ada karantinanya juga. Di sana bakal dilatih banget banget gitu kan sama pakarnya tentang public speaking, terus dunia perhumasan. Jadi jangan minder duluan kayak, aduh gue terbatas nih kemampuan public speaking gue gitu. Tenang aja ntar juga dilatih di situ. Yang penting daftar dulu aja gitu. Lu nggak bakal tahu lu bisa apa enggak, saingan lu kayak gimana kalau berani aja belum punya gitu. So please berani dulu aja daftar nanti sambil jalan. Sambil tetap tanya kakak-kakak tingkat kalian, cari referensi, relasi. Belajar nggak cuma di kuliah, belajar di luar kuliah juga nggak kalah hebatnya. Gitu Mel. Nah, teman-teman dengerin tuh kata Kak Baik. Yang penting berani dulu, terus berani coba, terus kan daftar. Nanti tenang aja, yang penting daftar dulu nanti kita bakal dilatih buat jadi yang lebih baik gitu ya Kak. Keren, Betul keren. ya. Aku pun hobi cerita dikit. Jadi MC itu mentok-mentok acara di fakultas gitu kan. Kayak aku nggak pernah MC acara internasional, simposium, atau workshop yang skala internasional gitu belum pernah. Tapi semenjak di Duta, digembleng, ada pelatihan MC-nya. Jadi kayak terbuka gitu loh. Oh, kayak gini ya gitu. Jadi MC yang bagus skala nasional gimana, internasional gimana mannernya gitu. Malah di sana juga dapat relasi dan kesempatan buat MC yang lebih gede lagi skalanya tuh semenjak di Duta gitu. Jadi kalau kalau nggak di Duta kayaknya aku mentok-mentok di situ-situ aja kayaknya. Iya Kak. Wah, Gitu Mel. benar-benar. Jadi keuntungannya tuh banyak banget ya Kak. Jadi terutama jadi duta IPB gitu. Jadi ngebuka banyak Betul. peluang nih gitu. Mm-mm. Nah, terus Setuju. ngomong-ngomong lagi nih Kak, eh, mungkin kita balik lagi nih ke topik yang tadi kita bahas. Menurut Kakak nih, Hmm. setelah Kakak lulus di BDP, itu tuh eh, berdasarkan pengalaman Kakak ya, atau kan, ataupun berdasarkan pengalaman orang-orang di sekitar Kakak, itu tuh mending ngelanjutin S2 dulu, S2 langsung atau kerja dulu nih Kak? Menurut Kakak gimana? Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh mahasiswa tingkat akhir. Ya, benar Hmm, Kak. iya nggak Mel? Iya, itu benar itu Kak. pertanyaanku juga. Ini kemana gitu kan? Sebenarnya sangat tergantung ke pribadi ya. Nggak ada jawaban yang saklek dari pertanyaan barusan. Tergantung kitanya. Kita harus lihat dulu nih. Kita harus punya rencana jangka pendek, menengah, sama panjang. Seenggaknya 5 tahun ke depan kamu udah harus tahu nih kamu mau jadi orang kayak gimana. Misalkan aku mau jadi akademisi. Well, kalau misalkan jadi akademisi berarti besar kemungkinan kamu S2, lanjut S3, cari expertise kamu di bidang apa, dia udah jadi dosen akademisi gitu. Tapi kalau misalkan kamu lebih ke, misalkan gue pengen di bisnis aja gitu, jadi praktisi, ya udah, kalau gitu bikin bisnis sendiri atau daftar kerja di corporate tertentu, jadi tenaga profesional di sana gitu. Jadi tergantung kamunya dulu nih, memahamin diri potensi terbesar kamu di mana. Karena nggak bisa nih aku bisa misalkan enakan S2 gitu atau enakan kerja gitu. Nggak ada yang lebih baik di antara yang dua itu yang karena
it's just different Mel. Kayak nggak ada yang lebih baik, cuman beda jalan aja. Tapi kalau lihat dari teman-temanku mostly langsung kerja sih kalau di BDP ya, yang temen di angkatanku banyak kan kerja. Karena yang lanjut S2 itu cuma 2 atau 3 orang gitu, yang itu pun fast track gitu, bukan jadi masih lanjut dari S1 ke S2 gitu. Nggak yang kelar BDP dulu terus daftar S2 gitu, enggak. Banyak kan kerjanya aku lihat sih kalau dari angkatanku lebih banyak yang masih nyambung di budidaya, entah itu jadi teknisi ataupun supervisor di tambak-tambak ataupun di perusahaan pakan gitu kan, jadi QC, quality control, ataupun daftar di kementerian ataupun lembaga-lembaga startup juga banyak yang buka internship ataupun program-program magang gitu, tapi yang berbayar ya, paid internship di startup buat fresh graduate gitu. Jadi opportunity-nya itu banyak banget sih Mel, kalaupun kerja ya. Jadi nggak usah berpikiran gue kerja BDP mentoknya paling ntar ditambah kak ya gitu. Nggak juga. Kau bisa kerja di startup, bisa di kementerian, bisa di dinas kelautan perikanan daerahmu, ataupun kamu juga bisa buka bisnis sendiri gitu. So yeah, the possibility is endless menurutku. Dan kemarin barusan aja Mel, kalau boleh sharing dikit, kemarin tuh aku barusan ikut ada semacam sharing session gitu dari LPDP. LPDP itu program beasiswa dari Kementerian Keuangan. LPDP gabung sama Dikti dan Nufik Neso. Nufik Neso itu kayak LPDP-nya Belanda deh, pokoknya pemberi beasiswa Belanda. 3 lembaga itu join bareng buat ngebuka program beasiswa di Belanda, dan program yang dibuka itu cuman ada 3 prodi, dan 3 prodinya itu kaitannya sama FPIK gitu. Jadi kayak bener-bener Indonesia lagi bener-bener ini deh, lagi bener-bener manjain jurusan kita deh, FPIK gitu. Program yang dibuka pun 3-tiganya dari FPIK gitu jurusannya. So jangan takut deh kamu anak FPIK nggak bakal kuliah atau nggak bakal kerja gitu, tenang aja. Yang penting melek teknologi, melek informasi di IG, follow aja tuh akun-akun yang relate ke cari kerja, itu banyak banget gitu Mel. Oh, berarti kayak kalau misalnya buat tentuin S2 atau bekerja, kita harus tentuin dari diri kita sendiri, gali kapasitas kita gitu. Terus kalau misalnya mau langsung kerja juga, kita nggak usah takut ya Kak, karena banyak banget gitu ternyata pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita. Dan kita harusnya juga sadar ya Kak, kalau kita mahasiswa perikanan gitu. Jadi harus membangun perikanan Indonesia. Oke Kak. Terus Kak, kalau kesibukan Kakak tuh akhir-akhir ini ngapain aja nih Kak setelah lulus nih? Oke, untuk sekarang aku lagi coba bikin bisnis sendiri di Lombok gitu. Dan sebenarnya riset bisnisnya itu udah dari April tahun lalu. Cuman untuk bikin bisnis yang resmi terdaftar di notaris, di Kemenkumham itu mulainya Desember tahun kemarin. Udah running, alhamdulillah dari situ sampai sekarang masih jalan. Gitu sih Mel, jadi lebih ke bisnis sih sekarang. Pengen dapat pengalaman di lapangan dulu. Iya. Gitu. Bagus Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, itu bisnis apa nih Kak? Siapa tahu nih teman-teman ada yang mau beli gitu kan. Oke, sebenarnya agak sedikit apa ya? Agak apa istilahnya itu Mel? Gimana tuh Kak?
Masih belum di agak belok dikit dari BDP. Jadi kaitannya nggak di perikanan. Jadi aku di hidroponik. Cuman kedepannya aku pengen bawa dia ke arah aquaponik. Jadi ada kaitannya nanti ujung-ujungnya sama BDP. Terus sekarang masih hidroponik. Alhamdulillah udah ada 2 lokasi. Jumlah lubangnya baru 3.200 lubang tanam. Komoditinya itu aku lagi fokusin di selada sama mint gitu. Wah, keren nih Kak Baik nih. Ini nanti juga bakal belok ke perikanan juga nih Kak. Rencananya pengembangan bisnisnya mau ke arah aquaponik, jadi masih kayaknya bakal tetap pakai ilmu yang didapetin di BDP, insya Allah. Doain aja, Mel. Iya, siap Kak. Pasti didoain gitu. Semoga lancar ya Kak bisnisnya. Amin, amin. Ini kalau ada yang mau magang anak BDP boleh. Cuman belum ada ikannya nih untuk sekarang nih. Masih tanaman dulu. Ya, tapi lah, kontak-kontak aja. Siap Kak. Besok nih teman-teman kalau misalnya bisnisnya Kak Baik udah ada ikannya nih, bisa nih siapa tahu magang di Lombok ya Kak? Iya, aku di Lombok. Nah, deket banget kok sama airport, ntar kabarin aja ntar. Siap Kak. Mungkin terakhir nih Kak, pesan-pesan buat teman-teman yang masih salah jurusan dari Kak Baik nih, selaku yang dulu sempat nggak pingin di BDP, ternyata wah asik juga nih di BDP gitu. Gimana tuh Kak? Oke. Well, pertama kamu harus berdamai dulu sama diri sendiri gitu kan. Akui dulu ke diri sendiri bahwa aku merasa jurusan dan it's normal. Jangan merasa gimana-gimana karena selain kamu ada banyak sekali orang yang juga merasakan hal yang sama kamu. Ngerasa salah jurusan lah, ngerasa stuck, nggak tahu gue mau harus mana abis ini gitu. Jadi pertama berdamai dengan diri sendiri dan say it's okay gitu. It's okay, aku salah ngerasa kayak gini. Dan yang kedua adalah bilang ke diri kamu kalau misalkan benar-benar gue salah jurusan, it's not the end of the world, bukan akhir dari dunia, karena kedepannya kamu bisa apply di kerjaan yang mungkin sesuai sama yang kamu pengen gitu. Misalkan aku jagonya di desain atau di aku pinter Photoshop misalkan. Ya udah, dari BDP kamu masih bisa kok daftar ke jurusan-jurusan atau perusahaan-perusahaan yang relate ke sana gitu. Kalau emang kamu benar-benar jago di sana gitu. So, it's not the end of the world. Atau kamu mau S2 ngambil jurusan yang beda juga it's okay gitu. Jadi untuk merasa hal demikian itu nggak apa-apa, cuman jangan sampai kamu berlarut-larut di sana. Gitu. Tetap cari bidang kamu yang sekarang ini kira-kira beririsan sama mimpi kamu tuh di bagian mananya ya gitu. Terus kalau memang nggak nemu benar-benar mentok gitu, ya udah nanti bisa apply sesuai passion kamu juga kok di ending gitu. Kamu baru S1 kok, masih ada S2 ataupun S3 kalaupun kamu mau lanjut, ataupun dunia kerja masih bisa kok daftar sesuai keinginan kamu, walaupun itu nggak sesuai sama jurusannya sekarang gitu. Karena sekarang dunia kerja itu sangat fleksibel. So, yeah. Dan jangan pernah takut buat reach out untuk menghubungi kakak kelas yang kira-kira bisa relate sama cerita kamu, yang kira-kira bisa ngebantu kamu memahami kondisimu yang sekarang gitu. Jangan pernah takut untuk berbagi keresahan kamu ke orang lain yang kamu anggap bisa nih kira-kira dia buat memahamin aku gitu. Jangan dipendam sendiri ya gitu. Dan jangan ikutin aku yang waktu di tingkat 1 yang terlalu kayak BDP apaan BDP gitu. Buka pikirannya, BDP nggak sesulit atau sesempit yang gue kira. Gonya aja yang males nyari tahu, ternyata BDP luas banget loh. Jangan ngira cuma on farm doang gitu, ditambak atau di kolam. Ternyata ada juga sisi lainnya BDP gitu. Dan kalau kita mau explore, wah sip-sip aja, kaget sendiri kayak aku. Tiba-tiba, wah ternyata
Jadi keren juga ya, bisa bikin startup juga ya gitu. Perikanan kedepannya di Indonesia prospektif sekali. So don't worry, it's okay kamu nggak salah jurusan, tapi jangan sampai hal tersebut buat kamu buta untuk ngelihat jurusan kamu yang sekarang keren apa. Gitu, Mel. Wah, tuh teman-teman dengerin ya, kalau misalnya mungkin nih yang ngerasa aduh salah jurusan nih, itu coba berdamai dulu sama diri sendiri, jangan takut, coba melek kita ayo buka mata gitu. Wah, aquaculture tuh luas banget nih, bisa kemana-mana aja, jangan takut. Dan jangan takut buat ngehubungin kakak-kakaknya nih. Kak baik nih, boleh nih kalau misalnya mungkin teman-teman abis ini ada yang mau ngehubungi nih, tanya-tanya lagi tentang cerita kakak nih. Bisa banget dikasih tahu Instagramnya atau sosial media yang lainnya nih Kak. Silahkan Kak. Oke. Untuk teman-teman adik-adik yang mau apa aja sih, mau curhat atau mau cuman say hi apa discuss sesuatu, boleh hubungin aku di IG. IG-nya Bila, BILA_baik, BAIQ. Itu aku biasanya upload kontennya relate ke hobi aku sih, biasanya di musik, sama kadang juga ngasih info-info lomba, info-info exchange. Jadi buat yang tertarik ke arah musik dan juga lomba-lomba, boleh kita discuss deh di IG. See you ya di IG. Nah, Kita teman-teman follow-followan. bisa nih follow Kak Baik abis ini ya, langsung di follow teman-teman. Kak Baik Ada nih, waduh, dipromoin nama email. iya Kak, suaranya bagus banget sih Kak, gitu. Waduh. Sering-sering upload konten lagi nih Kak. Insya Oke, Allah, insya Allah. oke ya teman-teman. Mungkin sekian dulu nih Kak bahasan kita kali ini. Wah tadi menarik banget nih dari cerita-cerita Kak Baik tentang terus ada motivasinya juga. Semoga bisa diambil nih sama teman-teman semua yang masih kayak ngerasa aduh salah di jurusan BDP gitu. Ternyata BDP tuh nggak sesempit itu gitu dan BDP tuh bisa membuat seorang Kak Baik Nabila nih jadi orang yang wah luar biasa banget nih gitu. Eh, Sebelumnya makasih nih Kak udah nyempetin waktunya di Wow, siang-siang hari sama-sama. ini. Iya, semoga lain kali kita bisa ketemu lagi ya Kak offline gitu di Bogor. Amin. Amin, amin, amin. Terus kita kontak-kontakan lah ya, Mel ya. Oke, siap Kak. Semoga Mel lancar untuk tingkat akhirnya ya, Mel ya. Amin amin. Iya Bentar Kak lagi. udah mau. Iya, Iya, doain aja ya lancar Kak. semua deh. Iya, Amin. salam ke anak-anak juga. Anak-anak sama kuat, terus teman-temannya juga. Lima, aku terakhir tuh 54 sih, anak 54, 55 masih megang di dasik. Sisanya udah Iya. belum tuh? 56, 57, 58. Lima ini nih Kak. Udah 58. keburu Kenapa? online nih Kak. Udah keburu online nih. Buru online ya? Iya, Iya, jadi nggak iya. ada Sedih interaksi lagi. banget. Ya semoga Lah. besok kalau misalnya nih corona udah berlalu berlalu nih kita bisa ketemu di kampus dan semoga anak-anak 5657 nih bisa ketemu Kak Baik secara langsung Kak. Amin, amin. Aku pengen banget ke Bogor, sharing-sharing lagi secara offline. Kalau ada kesempatan lah, ntar kabarin aja ya kalau Imakua lagi butuh something. Kalau aku selama bisa bantu, aku usahain. Siap Kak. Wah, terima kasih banyak Oke Kak deh. Baik. See you. Sama-sama ya, Mel. Oke See you. Kak. Sehat terus ya, Mel. Amin. Kakak juga. Bye-bye. Bye-bye. Oke ya teman-teman. Wah, podcast kali ini menarik banget kan. Mungkin tadi bisa nih diambil dari nilai-nilai yang dipelajari dari motivasinya. Wah, keren-keren banget tadi. Semoga teman-teman bisa nggak dilema lagi habis ini. Jadi bisa menerima dengan lapang dada gitu. Oh ya udah di BDP tuh ternyata nggak sesempit itu loh. Nah, mungkin podcast kali ini cukup sekian. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah!